Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man washabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Santriwan, santriwati di rumah masing-masing. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan rutinitas pengajian kita walaupun dalam kondisi seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, sedang mewabah COVID-19. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah senantiasa menjaga kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat meraih keutamaan fadilah-fadilah yang Allah berikan di pada bulan Ramadan ini. Seperti biasa saya ngaji kitab Tanbihul Ghafilin, dan pada malam hari ini juga saya akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin di bab fadilah puasa, bab fadli syahri Ramadan, berterangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Tapi sebelumnya saya akan bahas tentang puasa, menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan syarat dan perkara-perkara yang mewajibkan kita puasa. Dalam kitab Tausikh Ibnu Qasim, ini sarah dari Fathul Qorib karangan Syekh Nawawi Banten. Sama-sama kita mulai dengan bacaan Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. Ilhaturun sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaju Allah wa dzurriyyati wa ashabihi kiram. Ilhaturun tujani man ta'alamu ala ma fi hadal mahad. Hadis hadza razaqan Allah ilman nafi'an ilman yakhluq jinan wa rizqan halalan wasi'an wa mutaqabbalan wa ridwatan husnal khatimah. Kana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkamis Shiyami. Kita menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Di kitab Tausikh, di kitab saya halaman 110. Kitab Bayani Ahkamis Shiyami, kita menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa utawi siyam, wa saumu dan lafaz as-saumu, lafaz as-siyam dan lafaz as-saumu masdaroni, keduanya menjadi masdar. Ma'nahuma, adapun arti dari keduanya. Lugatan secara bahasa, al-imsaku yaitu menjaga. Secara bahasa, kata saum dan siyam ini bentuknya masdar, keduanya mempunyai arti al-imsak, artinya menjaga. Ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syara', secara istilah, yang dinamakan saum atau siyam adalah imsakun, yaitu menjaga, an muftirin, dari perkara yang membatalkan puasa, diniatin, dengan niat, makhsusatin, yang dikhususkan. Jami'an harin, pada seluruh hari, maksudnya di siang hari. Qabilin lisaumi, yang menerima hari tersebut bisa dilaksanakan puasa. Ya, maka di sarah di sini disebutkan wa kharaja bihi yaumal aid wa ayami tasyrik wa yaumasyak bila sabati. Maka
mengecualikan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hari Tasyrik, dan hari Yaumus Syak, hari yang meragukan. Meragukan maksudnya ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum di hari tersebut ya. Akilin yang punya akal, tohirin yang suci, min haidin dari haid, wanifasin dan nifas. Ini pengertian puasa dari segi istilah secara syarat. Selanjutnya wasyaro itu wujud bisyami, dari syarat-syarat wajibnya puasa. Itu salah satu asya'a ada 3 perkara. Wafiba dinusakhi dan wafiba dinusakhi pada sebagian redaksi lain, ya nusakh lain. Arba'at asya'a yaitu ada 4 perkara. Al-Islamu yang pertama Islam, wal bulugu dan balik, wal aqlu dan punya akal, wa qudratu dan mampu ala shaumi untuk melaksanakan puasa. Yang pertama Islam, balik, berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa. Wahada adapun yang 4 ini, yang 4 ini berarti Islam, balik, berakal, mampu untuk melaksanakan puasa. Wa yaitu asati itu yang gugur atau yang hilang, ala nuskhotin pada sebagian redaksi, asal sati yaitu yang 3. Kalau yajibu maka tidak wajib apa saumu puasa ala di zalika, atas kebalikan daripada hal tersebut. Kebalikan daripada hal tersebut berarti dia bukan orang Islam, dia belum balik, anak kecil, dia tidak punya akal atau gila atau yang lain, dan dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ini syaratnya ada 3. Ada di sini ada 3, juga ada 4. Yang 4 ini ya, Islam, balik, berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa. Kita lanjutkan. Wa faraidu shaumi, dari fardu-fardunya puasa. Fardu-fardunya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ahaduha yang pertama, kan niatu, niat bil qalbi di dalam hati. Fa in kana maka jika ada wasomu puasa itu fardon, puasa fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan, au nadharon atau nazron atau puasa yang nazar. Kalau Buddha maka wajib min iqa'in niyati, itu membaca niat, itu meniatkan, ya, meletakkan niat lailan pada malam hari. Wajib dan hukumnya wajib apa ta'inu, menentukan niat ya, bisaumil fardi pada puasa fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan. Ya niatnya nawaitu shauma ghadin an ada ibadah syahri Ramadhani atau Ramadana hadis Nabi fardolilatna. Ya. Wakmalun niyati saumihi, adapun sempurnanya niat puasanya seorang itu ayakula dengan mengucapkan seseorang nawaitu shauma ghadin an ada ifardi Ramadan hadis sanata lillahi ta'ala, ya. Fardi syahri Ramadana atau Ramadoni hadis sanati, kalau Ramadana hadis sanata lillahi ta'ala. Tidak memperpanjang lebar tentang masalah lafaz atau kalimat, ya, lafaz niat puasa. Yang jelas di malam hari kita meniatkan
nawaitu aku niat saumagodin puasa besok hari an adai untuk melaksanakan an adai fardi Ramadan untuk melaksanakan kefarduan bulan Ramadan hadis sanata atau hadis sanati pada tahun ini nilai ta'ala karena Allah Ta'ala. Itu syaratnya yang pertama niat. Niatnya ini harus di malam hari atau disebut dengan tabyitun niat. Konsekuensinya bagi orang yang lupa niat, maka besok harinya dia tidak sah untuk melaksanakan puasa. Walaupun dia punya kewajiban untuk imsak, tidak makan, tidak minum, seperti orang puasa, tapi dia tidak dihitung, dia tidak dinilai berpuasa karena dia lupa niat. Kita lanjutkan. Wasani itu yang kedua itu al-imsaku, yaitu menjaga anil akli, dari makan, wasyubi dan minum. Wa in qala, walaupun sedikit apa al-makulu, perkara yang dimakan, wal masrubu dan perkara yang diminum. Indah ta'amudi, ketika itu dilakukan dengan sengaja. Fa in akala, maka jika dia melakukan dia makan nasian dengan lupa, atau jahilan atau bodoh di sini tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa, lam yuftir, maka dia tidak batal puasanya. In kana, jika ada seseorang tersebut qaribun dekat qaribu ahdin, ya, dekat dengan masa Islami pada Islam, ya. Au nasya'a, atau dia tumbuh baidan jauh anil ulama, atau dia hidup jauh dari ulama. Jadi yang dimaksud dengan bodoh gitu, jauh dari ulama, nggak ada yang ngasih tahu, dan juga tidak tahu tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka tidak batal. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, jika dia tidak ingkana qaribah bil Islam, ya, jika dia tidak di sini keterangannya baidun anil ulama wa ila, ya. Jika tidak qaribah bil Islam au nasya baidan anil ulama, atau tidak tumbuh dalam atau jauh dari ulama, maka itu membatalkan puasa. Wasalisu, lanjutan wasalisu yang ketiga itu al-jima'u, jima, ya, hubungan badan suami istri amidan, secara sengaja. Wa amal jima, dapat tahu jima nasian yang lupa, fakal aklu, maka seperti makan nasian dalam keadaan lupa. Sementara kita bahas itu dulu, perkara-perkara yang fardu-fardunya puasa, ya. Ketiga, masalah itu yang ketiga itu jima. Kita lanjutkan yang keempat, warabiu, dan yang keempat itu ta'amudul baik, yaitu menyengaja muntah. Walau bola bahu, maka jika tidak sengaja itu apakah itu muntah lam yabtul, maka tidak membatalkan atau tidak batal apa saumuhu, puasanya. Ini
fardu-fardunya puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua mencegah dari makan dan minum, yang ketiga mencegah dari jima, yang keempat mencegah untuk muntah secara sengaja, menyengaja muntah. Ini perkara-perkara yang atau fardu-fardunya puasa. Yang pertama niat, dilakukan pada malam hari. Yang kedua itu mencegah dari makan dan minum, walaupun sedikit makan dan minumnya, dan dia tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Yang ketiga jima, hubungan badan suami istri, maksudnya mencegah untuk melakukan hubungan badan suami istri. Yang keempat fardunya adalah menyengaja muntah, mencegah untuk muntah secara sengaja. Itu yang kita bahas pada malam hari ini dalam kitab Fathul Qorib. Tapi di dalamnya saya pakai kitab ini, Tausiah Ibnu Qasim. Dan dalam kitab Tanjul Ghafilin ini tentang fadilah, keutamaan puasa yang akan kita bahas pada malam selanjutnya. Mungkin demikian ya kita bahas. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini dalam kitab Fathul Qorib dan kita Tausiah Ibnu Qasim sebagiannya, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan dan menjadi tambah-tambahan pengetahuan kita, ilmu kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah puasa. Mari kita akhiri pengajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.